Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, salatu wassalamu ala Rasulillah, la haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kawan-kawanku di penjuru dunia, apa kabar? Semoga senantiasa dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kembali di renungan menjelang senja, saya mengupas satu topik dari buku Menggapai Kesalahan Sosial. Memaknai karunia terbaik. Allah berikan karunia kepada kita banyak sekali. Bahkan kalau kita hitung, tak sanggup kita menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian menghitung karunia Allah itu tak terhitung. Nah, pada kesempatan yang singkat ini saya mengambil dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada dua karunia terbaik bagi manusia kalau manusia itu mampu menjaga, merawat dan memanfaatkannya, yakni harta dan ilmu. Malun wa ilmun. Harta dan ilmu. Nah, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengelompokkan manusia dengan pencapaian yang dua ini, mengelompokkan menjadi 4 kelompok dari dua karunia terbaik ini, harta dan ilmu. Yang pertama adalah razaqahullahu malan wa ilman. Ada kelompok yang pertama, inilah orang yang paling beruntung kalau dia mampu mengelolanya dengan baik, memanfaatkannya dengan baik, yaitu orang yang berharta dan berilmu. Bisa bayangkan orang punya harta dan punya ilmu, bagaimana kedudukan tingginya di dalam kehidupannya di dunia dan akhirat. Dengan hartanya ia berzakat, berinfak, menolong orang yang kesusahan, apalagi dalam keadaan sekarang ini, pandemi COVID-19 ini, banyak orang susah, dan dengan hartanya dia mampu membantu meringankan beban orang lain. Dan dengan ilmu ia mampu mencerahkan, menerangi jalan kehidupan orang yang dalam kegelapan. Karena itulah orang berharta dan orang berilmu mulia kedudukannya di hadapan Allah dan mulia kedudukannya di hadapan manusia. Yang kedua, ada yang disebut oleh Rasul, razaqahullahu ilman wala yarzuquhu malan. Orang tak berharta tapi berilmu. Nah, jadi turun satu tingkat di bawahnya, orang berharta, orang tak berharta tapi dia berilmu. Orangnya tak berharta, dia tidak punya kekayaan, walaupun ada hanya secukupnya, seadanya saja, tapi punya ilmu. Ini ulama, alim, walaupun dia tidak punya harta kekayaan yang banyak, tapi ini kedudukannya tetap mulia dan dia tetap dihormati karena ilmunya. Orang tak berharta tapi kalau dia berilmu, dia tetap dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimuliakan oleh manusia. Kenapa? Dengan ilmunya, kekurangan dalam hartanya bisa akan tertutupi. Dan orang mendatangi dia meminta petuahnya, nasihatnya karena ilmunya. Dan orang tidak datang kepadanya untuk minta hartanya. Jadi orang yang tak berharta tapi dia berilmu tetap mulia di hadapan Allah, meskipun dia di bawah dari golongan yang pertama tadi, orang yang berharta dan berilmu. Ini yang keduanya adalah orang tak berharta tapi dia berilmu. Dan orang-orang yang seperti ini tetap menjadi panutan di tengah masyarakatnya. Yang ketiga, kata Rasul, razaqahullahu malan walam yarzuqhu ilman. Kebalikan yang nomor 2. Orang berharta tapi tak berilmu. Ini lebih rendah dari yang kedua. Dia punya harta tapi tak berilmu. Dan biasanya orang yang macam ini lebih gawat nantinya ini. Yang pertama bisa berbahaya karena dia menjadi sombong, karena tidak punya pemahaman yang utuh tentang apa hakikat dari harta. Atau kalau nggak sombong dia akan tertipu. Karena hartanya banyak tapi tidak punya ilmu bagaimana cara mengelola harta yang benar. Dia tidak punya ilmu bagaimana cara berbisnis yang benar, sehingga hartanya, modalnya bisa rusak, bisa hilang, atau bisa diambil orang, ditipu orang. Jadi masih lebih tinggi orang tak berharta tapi dia berilmu daripada orang berharta tapi tak berilmu. Dan kecenderungan yang nomor 3 ini, kelompok yang ketiga ini, dia bisa menjadi orang-orang yang merugi. Dan dia bisa ditipu oleh orang lain dan dia bisa celaka kena hartanya. Dan yang keempat, yang terakhir, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, lam yarzuquhu malan wala ilman. Nah, inilah yang paling rendah kedudukannya manusia dalam pencapaian ini. Orang yang tak berharta dan tak berilmu. Kalau sudah macam ini, apa lagi yang diharap? Artinya dia tidak punya pencapaian, dia tidak berharta dan tidak punya ilmu. Sehingga apa? Orang tak datang kepadanya untuk minta bantuan materi dan juga tidak datang kepadanya minta petuah ilmu pengetahuan. Dan inilah orang-orang yang miskin secara harta dan miskin juga secara ilmu.
Orang yang miskin secara harta berarti dia miskin bergantung hidupnya kepada orang. Dan orang yang secara ilmu juga miskin, dia bodoh atau tidak paham dengan kehidupannya, dan dia bisa ditipu oleh orang lain. Nah, ini orang-orang lemah, orang-orang du'afa, al-mustad'afin, yang dilemahkan dan terlemahkan. Dan orang-orang ini tidak boleh di antara keluarga kita. Nah, dinamika umat ini salah satu misinya adalah yang untuk mengangkat derajat yang keempat ini. Di sini anak yatim du'afa kita bimbing, kita sekolahkan. Supaya apa? Supaya mereka yang awalnya tak berharta dan tak berilmu, mudah-mudahan suatu hari mereka menjadi orang yang berharta dan orang yang berilmu. Dan ketika itu tinggal mereka pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, kawan-kawanku di penjuru dunia, inilah renungan senja di hari ini. Mudah-mudahan kita yang hari ini diberikan Allah harta dan ilmu, maka tambahkanlah syukur dengan harta dan ilmu itu. Yang hari ini hanya diberikan ilmu tapi tidak harta, tetap gunakan ilmu itu jalan yang benar untuk menginspirasi, dan harta kemudian bisa akan menyusulnya. Jangan sampai kita menjadi orang yang tak berilmu dan berharta, apalagi menjadi orang tak berharta dan tak berilmu, maka sengsaralah hidup kita. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Hadanallahu yakum ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas.